kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan KM-nya pimpin doa. Amin. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kita yang kemarin, kita telah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Silakan, ada yang ingin membahas secara singkat apa itu struktur teks anekdot? Ya, silakan Resa. Ya, betul ya apa yang dikatakan Resa, bahwa struktur teks anekdot memiliki 5 unsur. Yang pertama abstraksi. Abstraksi itu awal kalimat teks anekdot. Yang kedua orientasi. Orientasi yaitu penggambaran alur atau latar teks anekdot. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis yaitu permasalahan utama pada teks anekdot. Yang keempat reaksi. Reaksi yaitu pemecahan masalah pada krisis. Lalu yang kelima koda. Koda yaitu penutup pada teks anekdot. Nah, sekarang siapa yang ingin menjelaskan secara singkat kaidah kebahasaan teks anekdot? Ya, silakan Anjas. Ya, betul ya apa kata Anjas, bahwa kaidah kebahasaan teks anekdot ada 5. Yang pertama sistematis, artinya urut berdasarkan struktur. Yang kedua yaitu penggunaan kata kerja. Yang ketiga penggunaan kata hubung atau konjungsi. Yang keempat penggunaan kata keterangan waktu lampau. Lalu yang kelima yaitu penggunaan kalimat perintah. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian, Ibu simpulkan bahwa kalian minggu kemarin telah memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Bagus ya, karena Ibu percaya siswa-siswa Ibu, murid-murid Ibu itu pandai-pandai. Oke. Nah, sekarang kita memasuki materi baru, yaitu menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, bentuk teks anekdot itu ada 2. Yang pertama narasi, yang kedua dialog. Nah, narasi itu teks anekdot yang menceritakannya berdasarkan seperti cerita atau paragraf dalam bentuk paragraf. Nah, pada teks anekdot berbentuk narasi itu menjelaskan tokoh, alur peristiwa dan latarnya itu harus jelas. Nah, lalu yang kedua dialog. Teks anekdot dalam bentuk dialog itu adalah teks anekdot yang menceritakan pesannya melalui dialog antar tokoh yang minimal 2 orang atau lebih. Namun dialognya harus singkat ya. Nah, lalu pada teks anekdot dialog ini pada pengekspresian atau pada apa yang ingin disampaikan oleh antar tokoh itu bisa menggunakan mimik dan pantomimik. Pantomimik yaitu gabungan antara gerak muka dan gerak tubuh untuk menggambarkan perasaan antar tokoh. Nah, pada menciptakan teks anekdot, menciptakan kembali teks anekdot itu ada 2 cara. Yang pertama, mengubah teks anekdot narasi menjadi dialog, begitu pun sebaliknya mengubah teks anekdot dialog menjadi narasi. Nah, sekarang apakah semuanya jelas mengenai apa yang Ibu sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Abdul, ingin bertanya apa? Ya, tadi Abdul bertanya, dia menemukan teks anekdot narasi, namun di dalamnya terdapat dialog. Nah, apakah teks anekdot tersebut masih dikatakan teks anekdot narasi atau sudah dikatakan teks anekdot dialog? Nah, Ibu jelaskan ya, Ibu jawab. Jadi, jika kalian menemukan teks anekdot narasi itu ada dialognya, namun dialognya sedikit, jadi lebih banyak narasinya, itu masih bisa dikatakan teks anekdot narasi. Jadi bukan berarti jika kalian menemukan atau membuat teks anekdot narasi itu tidak boleh adanya dialog. Tidak ya, boleh, asalkan komposisi teks narasinya lebih banyak daripada teks dialognya. Bisa dipahami? Ya, bagus. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah jelas. Nah, baik. Di sini
Ibu ada teks. Silakan kalian bentuk kelompok. Karena Ibu menyiapkannya 4 teks anekdot yang judulnya berbeda-beda, silakan kalian bentuk 4 kelompok. Nah, karena ini ada 4 baris, buat saja 4 baris ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan Ayu bagikan. Nah, teks anekdot yang Ibu bagikan adalah teks anekdot dalam bentuk narasi. Tugas kalian adalah ubah teks anekdot tersebut menjadi teks anekdot dalam bentuk dialog. Ya, Ibu beri waktu 20 menit. Kalian harus baca, teliti isinya, teliti apa pesan yang ingin disampaikan pada teks tersebut, lalu kalian ubah menjadi teks anekdot dialog. Tapi tetap memperhitungkan struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Silahkan. Nah, sudah selesai? Nah, baik. Silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil tugas kalian? Ya, silakan kelompok 3. Ya, Ibu akan bacakan kembali ya, supaya sampai ke belakang terdengar. Jadi, tadi Santalia telah mewakilkan kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ibu bacakan ulang. Santalia tadi dan kelompok 3 mendapatkan teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Lapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" "Mobil, Pak, tapi saya beruntung." "Kemalingan kok beruntung?" "Iya, Pak, saya beruntung. Kamera CCTV merekam dengan jelas wajah si pelaku, Pak." "Sudah minta izin ke malingnya untuk merekam?" ujar si polisi. "Belum," sambil menatap polisi dengan kebingungan. "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Lalu pelapor pun hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, itu hasil kerja kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan. Bagus ya, berarti kelompok 3 sudah memahami. Nah, Ibu rasa juga kalian sudah memahami. Nah, agar Ibu bisa mengetahui kalian telah memahami atau belum, sejauh mana kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan memberikan tugas, namun tugasnya secara individu. Nah, di sini Ibu ada teks yang kedua. Nah, di sini Ibu ada 5 teks yang berbeda judul. Namun Ibu sudah mencetaknya sesuai dengan jumlah siswa IPA 1 ya. Silahkan bagikan ya ke teman-temannya. Pastikan teman satu bangku tidak sama ya judulnya. Jadi jika yang di belakang sama tidak apa-apa, asal yang teman sebangku itu berbeda. Nah, tugasnya sama seperti tadi, hanya saja teks anekdot yang tadi Ibu berikan itu dalam bentuk dialog. Jadi sekarang kalian ubah teks anekdot tersebut menjadi teks anekdot narasi. Sama ya seperti tadi instruksinya, baca dengan teliti, pahami isinya, lalu kalian ubahnya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ibu beri waktu selama 20 menit, silahkan, selamat mengerjakan. Nah, udah selesai? Baik. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kalian? Ya, silakan. Ayo. Ya. Ibu bacakan ulang ya agar semuanya terdengar. Jadi, tadi Ayu mendapatkan teks anekdot berjudul Keledai Pandai Membaca. Dahulu, ada seorang raja bernama Timur Leng yang menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Tentu Nasruddin memintanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu dari sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat yang berlaku. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika
Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka ia akan mendapat hukuman. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timurleng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasrudin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasrudin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya, terus-menerus, lembar demi lembar, hingga halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasrudin seolah berkata, ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, ujar Nasrudin. Timurleng merasa ada yang tidak beres, dan ia mulai menginterogasi. Bagaimana mengajari keledai membaca? Nasrudin menjawab, saya menyiapkan lembaran-lembaran besar yang mirip buku. Lalu, saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, maka ia akan membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membolak-balik halaman buku itu. Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang ia baca? Tukas Timurleng. Nasrudin menjawab, Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Nah, itu hasil tugasnya Ayu. Kita beri tepuk tangan. Bagus ya, jadi Ayu telah mengubah teks anekdot dialog menjadi teks anekdot narasi. Ibu lihat tugas Ayu sudah sesuai isinya, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bagus ya Ayu. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin mempresentasikan hasil kerja kalian? Ya, silakan Fahri. Ya, bagus ya. Ibu bacakan kembali. Bentar. Judulnya yaitu Kantin Sekolah. Suatu hari di dalam kelas. Oh, mohon maaf, bukan ini ternyata. Ternyata ini judulnya, Racun Serangga. Mohon maaf ya Pak Hari, tadi Ibu salah mengambil. Racun Serangga. Pada suatu hari, keluarga Pak Amin yang terdiri dari istri dan 2 orang anak melakukan kegiatan berkebun sebagai salah satu kegiatan minggu pagi mereka. Tiba-tiba anak tertua Pak Amin yang bernama Ardi menghampiri ibunya dengan tergesa-gesa. Sang ibu merasa aneh, lalu menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Ardi pun bercerita bahwa adiknya telah memakan ulat bulu. Ibu pun panik, padahal ia telah menyuruh Ardi untuk menjaga adiknya. Cepat beritahu ayahmu, ujar sang ibu dengan panik. Ardi pun menjawab dengan santai, tidak usah Bu, tunggu saja sebentar lagi, ulat bulunya pasti mati. Soalnya tadi saya suruh adik minum racun serangga supaya ulat di dalam perutnya mati. Sang ibu pun kaget lalu jatuh pingsan. Bagus ya kerja atau tugas tadi siapa? Ya, tugas kamu tadi bagus. Tepuk tangan. Nah, dari presentasi teman-teman kalian, Ibu simpulkan bahwa kalian telah mengerti bagaimana apa yang Ibu sampaikan. Ya, tadi tugas teman kalian sudah bagus-bagus semua. Ibu memberi kesimpulan bahwa kalian telah memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, agar kalian lebih memahami apa yang Ibu sampaikan tadi dan kalian dapat membuat kembali teks anekdot berdasarkan apa yang telah kalian baca dan kalian dengar, Ibu akan memberikan PR, yaitu minggu kemarin kan kalian telah mencari teks anekdot, lalu kalian analisis berdasarkan struktur dan kaidahnya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian ubah teks anekdot yang telah kalian cari. Nah, jika kalian mendapatkan teks anekdot narasi, kalian ubah menjadi dialog. Begitupun sebaliknya. Nah, nanti dikumpulkan ke KM kumpulkan di meja Ibu ya. Nah,
Sudah jelas tugasnya? Nah, baik. Nah, Ibu beri sedikit kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar bagaimana cara menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Bentuk teks anekdot ada dua, yaitu narasi dan dialog. Nah, jika kita ingin menciptakan kembali teks anekdot, maka kita dapat merubah teks anekdot narasi menjadi dialog, dialog menjadi narasi. Nah, paham ya semuanya? Baik. Nah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.